Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film tentang seorang remaja yang diburu dan akan dibunuh oleh ayahnya sendiri. Penasaran sama ceritanya? Tapi sebelumnya jangan lupa like dan komen ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar selalu dapat update dari video kami. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa preman. Nampak mereka barusan selesai menangkap seorang pria. Pria itu diikat di dalam gudang. Para preman lalu menelepon bos mereka untuk mengabarkan tentang pria yang sudah mereka tangkap. Menurut informasi, dia adalah orang kaya. Jadi mereka bisa saja menggunakannya untuk meminta uang tebusan. Dikira tugasnya sudah selesai, tapi tiba-tiba pria itu berhasil lepas dari ikatan dan langsung menyerang para preman. Beberapa saat setelahnya, si bos pun datang ke gudang. Dia terkejut melihat semua bawahannya tewas. Gudang seketika tertutup dan semua anak buah yang tersisa langsung dibunuh. Pria itu lalu mendatangi si bos. Nampak keduanya saling kenal. Si pria menyuruh bos untuk membayar hutangnya, tapi si bos memohon untuk diberi waktu dulu. Tidak mau dengar alasan, pria itu terus menyiksa si bos. Apalagi saat dia dibuat marah karena si bos menyentuh sepatu mahalnya. Si bos tetap memohon, dia akan melakukan apapun asal dibolehkan hidup. Tapi pria itu berkata kalau ini sudah menjadi tugasnya. Tidak peduli mau disogok pakai apa, tugas tetaplah tugas, di mana dia akan membedah tubuh si bos dan mengambil jantungnya. Beralih ke sebuah klub pertarungan di Filipina. Nampak di sana sedang terjadi duel antara dua orang. Pertarungan nampak sengit dan disaksikan banyak orang. Sampai akhirnya duel dimenangkan oleh seorang remaja. Dia bernama Marco. Selesai bertanding dan membersihkan tubuh, Marco menemui bosnya untuk meminta gaji dari memenangkan pertandingan tadi. Tapi karena dibayar sedikit, Marco yang tidak terima langsung mengambil semua uang yang dibawa bosnya. Berani bener ya. Marco sendiri tinggal di rumah sederhana. Dia hidup bersama sang ibu yang saat ini sedang sakit-sakitan dan harus segera dioperasi, sehingga Marco harus mencari banyak uang demi menyembuhkan ibunya. Marco sendiri memiliki seorang kenalan bernama Kim. Dia adalah pemilik panti asuhan untuk anak-anak keturunan Kopino. Sedikit info aja, Kopino adalah sebutan bagi orang darah campuran Korea dan Filipina. Marco datang menemui Kim untuk menanyakan sosok ayahnya. Dari kecil, sang ayah sudah pergi meninggalkannya dan ibunya, dan Marco sangat ingin bertemu dengannya. Diduga sang ayah saat ini berada di Korea, sehingga Marco meminta Kim untuk mencari kabar tentangnya. Marco lalu pergi ke sebuah bar untuk minum, sambil mencoba keberuntungan dengan main judi bola. Sampai tiba-tiba datang orang misterius. Dia mengaku sebagai fansnya Marco, yang selalu menonton pertandingan tinjunya. Tidak mau basa-basi, orang itu mengajaknya untuk melakukan sebuah pekerjaan, yaitu mencuri perhiasan. Mendengar itu, Marco sontak menolak. Apalagi dia tidak kenal dengan orang itu. Dia terus dibujuk. Orang itu tahu kalau Marco sedang mencari ayahnya. Dia berkata kalau perhiasan itu dijual, harganya pasti sangat mahal dan bisa digunakan untuk membantu biaya operasi ibunya. Mendengar itu, Marco jadi bingung. Dari mana orang itu tahu tentang keluarganya? Marco kepikiran. Dia tidak mau bekerja sebagai pencuri, tapi kesembuhan ibunya jauh lebih penting. Sehingga Marco memutuskan untuk ikut. Saat malam, Marco dibawa ke toko perhiasan. Tugasnya simpel, hanya perlu matiin listrik seisi toko dan mengalihkan perhatian para satpam. Untuk jaga-jaga, dia dibekali pistol. Marco langsung eksekusi. Dia mencari sumber listrik dan berusaha mematikannya. Tapi barusan mulai, Marco langsung diserang oleh sekelompok orang, sehingga dia harus melawan. Marco yang terpojok langsung menodongkan pistol. Tapi sial, ternyata pelurunya kosong. Sehingga mau tidak mau, Marco harus lari dari kejaran kelompok itu. Lebih sialnya lagi, orang tadi malah kabur meninggalkan Marco, yang ternyata dia sengaja menjebaknya. Marco hanya bisa lari tanpa arah. Sampai tak sengaja dia ditabrak oleh sebuah mobil. Dari dalam keluar seorang cewek.
Dia berusaha membantu Marco. Melihat dia yang babak belur, si cewek langsung membawanya ke rumah sakit. Esoknya, keadaan Marco sudah membaik. Dia berniat pulang ke rumah, tapi si cewek mencegahnya. Dia mau memberi uang pada Marco sebagai bentuk permintaan maaf. Si cewek memperkenalkan dirinya bernama Yunju. Marco berkata kalau dia sebenarnya baik-baik saja, tidak perlu sampai dibawa ke rumah sakit. Tapi ya udahlah, setidaknya dapat uang gratis cuy. Marco lalu pergi menemui Kim. Di sana Kim menjelaskan kalau dia sudah mendapat kabar tentang ayah Marco, di mana sang ayah sudah berada di Filipina dan sebentar lagi akan menemuinya. Mendengar itu, Marco sempat terkejut. Dia memutuskan untuk segera pulang dan menunggu ayahnya. Tak lama, datang sebuah mobil di sana yang membawa seorang pria bersama beberapa bawahan. Mereka langsung masuk ke rumah Marco untuk menemuinya. Marco yang melihat itu mengira kalau si pria adalah ayahnya, padahal bukan. Si pria menunjukkan kartu namanya. Dia adalah pengacara yang diutus sang ayah untuk menemui Marco. Namanya Kang. Kang berkata kalau saat ini ayahnya dalam keadaan kritis, sehingga dia tidak bisa menemui Marco. Tapi Marco lah yang harus menemuinya. Dia diajak pergi ke Korea, sedangkan sang ibu akan dirawat oleh bawahan Kang. Marco sempat ragu untuk pergi, tapi setelah dibujuk kalau sang ayah bisa membiayai operasi ibunya, Marco pun akhirnya mau ikut. Kabar itu lalu disampaikan ke seseorang. Dia bernama Han, yang ternyata adalah kakak kandung Marco. Han senang setelah mendengar kalau adiknya akan segera ke Korea. Dia juga mengabarkan itu kepada sang ayah. Nampak sang ayah sedang dirawat karena penyakitnya yang semakin parah. Jantungnya mulai melemah dan diprediksi akan segera meninggal. Tapi dia sangat senang setelah mendengar kalau dia bisa bertemu dengan anaknya setelah sekian lama. Kembali ke Marco. Dia sedang dalam perjalanan naik pesawat. Marco nampak asik bermain gadget. Karena itu pertama kalinya dia masuk ke dalam pesawat, tanpa dia sadari kalau ada orang misterius yang memperhatikannya. Saat malam, Marco masih asik maraton film, sampai orang misterius tadi tiba-tiba menghampirinya. Yang ternyata dia adalah pria yang diperlihatkan di awal tadi. Dia mengajak Marco untuk mengobrol, tapi si Marco nampak tidak mengenalinya, sehingga pria itu harus memperkenalkan kalau dirinya adalah teman Marco. Lah, malah sok kenal. Biar gampang, kita panggil saja Supri. Sudah sejak lama Supri membuntuti Marco, mulai dari saat Marco bertanding di klub sampai saat ini, entah karena alasan apa. Supri tahu alasan Marco ke Korea adalah menemui ayahnya, tapi dia berkata kalau Marco pasti tidak tahu apa tujuan sebenarnya Marco dibawa ke sana. Dan Supri berbisik kalau tujuannya dibawa ke Korea adalah untuk mati. Marco kaget mendengar itu, tapi dia tidak begitu mempedulikannya dan menganggap Supri cuma orang gila. Beralih ke Han, dia pergi ke sebuah tempat bersama anak buahnya, di mana dia membawa dua orang pria yang sudah berlumuran darah. Mereka adalah anak buah Han yang ketahuan menyebarkan kebusukan perusahaan ayahnya yang bernama Ho Kyung, di mana mereka membuat berita tentang penyuapan yang dilakukan perusahaan. Tak cuma itu, muncul berita lain yang mengabarkan tentang hilangnya beberapa karyawan yang bekerja di Ho Kyung. Han marah mengetahui pengkhianatan mereka karena dia tidak ingin perusahaan ayahnya hancur karena berita itu. Tidak mau ambil pusing, Han langsung membunuh salah satu anak buah. Melihat itu, anak buah yang lain langsung ketar-ketir. Dia memohon untuk dibiarkan hidup. Mendengar itu, Han akhirnya memberi kesempatan. Dia akan membiarkan anak buahnya itu lari, tapi dia harus menghindar dari tembakan yang diluncurkan Han. Jika kena, ya udah mati. Dan sial sekali nasibnya, belum sempat lari jauh, Han berhasil menembak dan membunuhnya. Menandakan kalau Han ini adalah sosok yang kejam, yang akan membunuh siapapun yang mencoba menjatuhkannya. Kembali ke Marco, dia sudah sampai di Korea. Marco lalu dibawa naik mobil untuk pergi ke Ho Kyung, perusahaan milik ayahnya. Perjalanan berlangsung cukup lama. Marco hanya bisa menunggu sampai dia tiba di tujuan. Baru setengah jalan, mereka menyadari sesuatu yang aneh, di mana ada sebuah mobil yang mengikuti mereka. Mobil itu mengejar dan kini berada di samping mereka. Yang ternyata itu adalah Supri. Melihat itu sontak membuat Marco kaget, dan hal yang lebih mengejutkan terjadi.
di mana Supri menembak supir mobil yang membuat mobil mereka kecelakaan. Tak sampai di situ, Supri lanjut menembaki dan membunuh semua orang kecuali Marco. Melihat itu membuat Marco ketakutan. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Supri masih berada di sana. Sontak itu membuat Marco semakin ketakutan. Supri berkata untuk tidak usah takut, tapi karena dia menodongkan pistol, Marco pun langsung lari, sehingga Supri harus mengejarnya. Kejar-kejaran terjadi dengan menegangkan. Kemanapun Marco pergi, Supri pasti berhasil menyusulnya. Sampai akhirnya Marco dibuat terpojok. Tidak mau mati terbunuh, Marco nekat melompat dari atas jembatan. Tapi tidak semudah itu. Supri juga ikut melompat ke bawah dan kembali mengejarnya. Marco terus berlari masuk ke dalam terowongan sambil dikejar Supri dari belakang. Tepat saat keluar terowongan, hujan pun turun, sehingga Supri tidak bisa mengejar karena dia takut bajunya jadi kotor. Lah, gitu doang takut. Meski begitu, Supri akan terus mengejar Marco sampai mendapatkannya. Kembali ke Han, dia mendapat telepon yang ternyata dari Supri. Supri mengaku telah berhasil menangkap Marco. Jika Han ingin adiknya selamat, dia harus membayar uang sebesar 10 juta dolar. Buset, mahal amat. Menyadari itu, Han memerintahkan bawahannya untuk mencari mobil Kang. Dan saat ditemukan, nampak mobil itu sudah hancur. Semua orang tewas dan Marco hilang. Menyadari itu membuat Han kesal. Dia menyuruh semua bawahan untuk mencari dan menyelamatkan Marco. Han berjanji pada ayahnya kalau dia akan membawa anaknya pulang dengan selamat. Kembali ke Marco yang berjalan tanpa arah. Dia tidak tahu harus kemana. Sampai akhirnya dengan menggunakan kartu nama pemberian Kang, Marco menelepon kantor pengacara untuk meminta bantuan karena saat ini ada yang memburunya. Belum selesai menelepon, tiba-tiba datang Supri dengan mobilnya yang membuat Marco ketakutan dan kabur dari sana. Dia masuk ke sebuah gang sehingga membuat mobil Supri tersangkut dan lecet. Auto ngamuk dong dia. Supri kembali mengejar Marco dengan berlari. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Marco terus lari sekuat tenaga, tapi itu sia-sia karena Supri selalu berhasil menyusulnya. Tidak mau buang tenaga, Supri menodongkan pistol padanya. Tapi Marco dengan keahlian tinjunya berhasil memukul Supri sampai membuatnya terjatuh, sehingga membuka kesempatan untuk kabur. Untungnya, Marco kedatangan mobil yang memberinya tumpangan, sehingga dia bisa selamat dari kejaran Supri. Ternyata mobil itu dikendarakan oleh Yunju, wanita yang membawa Marco ke rumah sakit, yang rupanya dia adalah kenalan si Kang. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan mobil Han dan anak buahnya yang masih berusaha mencari Marco. Melihat adiknya bersama Yunju, Han segera menyuruh pasukannya mengejar. Han menelepon Yunju dan bertanya kenapa dia membawa Marco kabur. Padahal seharusnya dia menyerahkan adiknya itu padanya. Tapi Yunju menjawab kalau dia hanya mengerjakan tugas dari seseorang. Mendengar itu, Han pun kesal dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tidak cuma Han yang mengejar, tiba-tiba datang si Supri yang ikut-ikutan. Kejar-kejaran terjadi sampai mereka masuk ke hutan. Supri berusaha membalap mobil Yunju, tapi dia malah nyaris tertabrak oleh truk. Akibatnya, Yunju dan Marco berhasil kabur dan bersembunyi di tengah hutan. Marco di sini nampak syok. Dia benar-benar bingung dengan semua yang terjadi. Sampai akhirnya Yunju mau menjelaskan semuanya. Semua berawal ketika sang ayah menderita penyakit yang cukup parah. Jantungnya melemah, membuat keadaannya menjadi kritis. Tidak mau mati terlalu cepat, sang ayah menyuruh Han untuk mencari adiknya. Bukan untuk melepas rindu, melainkan dia akan dibedah, diambil jantungnya, dan digunakan untuk menggantikan jantung sang ayah yang sudah melemah. Buset dah. Mendengar itu sontak membuat Marco terkejut. Dia tidak percaya kalau ayahnya akan membunuhnya. Yunju lanjut bercerita. Saat sang ayah mati, maka semua warisannya akan diberikan kepada anak tirinya, Gayong. Tapi karena Marco berhasil ditemukan, maka sang ayah mungkin tidak akan mati, dan Gayong tidak bisa menerima warisannya. Untuk itu, dia mengirim seseorang yang ditugaskan untuk membunuh Marco. Bukan Supri,
tapi Yunju. Ya, Yunju sengaja membawa Marco ke hutan supaya dia bisa membunuhnya dengan tenang. Melihat itu, Marco jadi syok. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba datang Supri yang langsung menabrak mobil Yunju, sehingga tembakannya meleset dan Marco berhasil kabur. Tembak-tembakan pun terjadi antara Yunju dan Supri. Tapi dengan keahliannya, Supri sudah berada di belakang Yunju dan membunuhnya. Sedangkan Marco masih berusaha kabur. Sialnya, dia malah bertemu dengan Han, sehingga karena tidak bisa berbuat apa-apa, Marco terpaksa ikut menemui ayahnya. Mereka tiba di rumah. Nampak Gayong kecewa karena Marco masih hidup. Itu artinya semua harta perusahaan tidak akan jadi miliknya. Tidak mau itu terjadi, Gayong berniat untuk membunuh Marco dengan pistol. Marco lalu dibawa menemui ayahnya, tapi nampak keraguan di wajahnya. Dia teringat perkataan Yunju tentang sang ayah yang ingin membunuhnya. Dan hal itu terbukti dari Han yang berkata kalau ini adalah hari terakhir bagi Marco. Mendengar itu membuatnya ketakutan. Dia berusaha kabur, tapi sialnya Marco berhasil tertangkap dan dibius. Operasi akan segera dilakukan. Para dokter akan membedah tubuh Marco dan mengambil jantungnya untuk dipindahkan ke tubuh sang ayah. Persiapan berjalan dengan lancar, sampai tiba-tiba Marco terbangun dari pingsannya, membuat semua dokter kaget. Perasaan tadi udah dibius. Hal yang mengejutkan terjadi, di mana ada seorang dokter yang menyerang semua orang di sana. Yang ternyata dia adalah Supri yang menyamar. Supri membangunkan Marco dan akan menyelamatkannya. Tapi saat mau kabur, Marco malah mendatangi ayahnya. Dia kecewa dan marah pada sang ayah. Bisa-bisanya dia tega membunuh anaknya demi keselamatannya sendiri. Sialnya, hal itu disadari oleh Han di CCTV, sehingga dia bergegas menghampiri ruangan itu bersama semua anak buahnya. Menyadari kalau mereka terkepung, Supri punya ide. Dia menyandera Marco dan membawanya keluar. Sontak membuat Han ketakutan. Jika Marco mati, maka ayahnya juga akan mati. Suasana nampak tegang, sampai tiba-tiba muncul Gayong yang berusaha menembak Marco dan membuat semua bawahan ikut menembak. Supri dan Marco terpojok, tapi Supri tak kehabisan ide. Saat Han masuk ke kamar, Supri langsung menodongkan pistol ke arah ayahnya. Melihat itu, membuat Han jadi panik. Supri berkata, jika dia mau ayahnya selamat, Han harus mentransfer uang sebesar 10 juta dolar. Han mencoba menawar harga, tapi Supri tidak mau. Alhasil karena tidak punya pilihan lain, Han mentransfer uang ke rekening Supri, sehingga Supri pun melepaskan sang ayah dan juga Marco. Melihat itu, Marco jadi kaget. Kenapa dia dibiarkan begitu saja? Tapi Supri berkata kalau dia akan menyelamatkannya nanti. Barusan mau pulang, Han malah menodongkan senjata ke arah Supri, yang membuatnya semakin kesal. Apalagi Han menyebutnya sebagai orang miskin, membuat Supri marah dan menghajar semua bawahan Han. Satu persatu musuh berhasil dibunuh. Begitu juga Han yang masih mencoba melawan. Setelah semua musuhnya tewas, Supri lalu mengajak Marco keluar. Tapi dia kesulitan berjalan karena kakinya lecet. Lah, lecet doang langsung manja. Haha. Sialnya, barusan keluar muncul lagi si Gayong yang menghadang. Dia berniat membunuh Marco supaya Gayong bisa memiliki semua harta perusahaan. Mendengar itu, Marco pun marah. Dia menampar keras adik tirinya dan menceramainya. Supri sendiri sampai heran, kenapa anggota keluarga sini sifatnya sama semua ya? Pada gila kekayaan. Untung Marco nggak jadi keluarga ini. Lah kok? Akhirnya Supri mau menceritakan semuanya. Sejak awal sebenarnya Marco tidak berasal dari keluarga ini. Saat sang ayah sakit, Supri ditugaskan Yunju untuk mencarikan anaknya yang hilang. Supri menerimanya, tapi dia tidak ingin menumbalkan seorang anak demi keserakahan ayahnya. Untuk itu, dia bekerja sama dengan Kim. Kim disuruh mencarikan seorang anak yang tangguh dan kuat, sehingga terpilihlah Marco. Supri membuat alibi, seolah-olah Marco adalah anak yang dicari, sehingga dia dibawa ke Korea untuk menemui sang ayah.
Barulah di sana Supri beraksi untuk menculik Marco dan meminta uang tebusan yang nantinya akan disumbangkan pada panti asuhan milik Kim. Mendengar itu, Marco sangat marah. Bisa-bisanya Supri melibatkannya dalam masalah ini. Dia yang gak tahu apa-apa, malah dia sendiri yang repot diburu sana-sini. Tapi setidaknya sekarang dia bisa lega karena sudah memiliki uang 10 juta dolar. Mendengar itu, Gayong pun memperbolehkan Marco dan Supri pergi. Singkatnya, kini mereka sudah berada di Filipina. Dengan uang 10 juta dolar itu, Marco bisa membiayai operasi ibunya. Sebagian uang juga digunakan untuk membangun panti asuhan milik Kim, sedangkan sisanya bisa digunakan untuk kehidupan Marco. Supri mendatanginya. Dia berterima kasih dan meminta maaf karena melibatkannya dalam misi berbahaya ini. Setelahnya, Supri akan pergi jauh dan mungkin tidak akan bertemu lagi dengan Marco. Maka sebelumnya, Supri ingin berjabat tangan dengan Marco sebagai seorang teman. Tapi Marco nggak mau. Emang, sejak kapan mereka temenan? Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Dead Child 2023. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi untuk film selanjutnya? Kalau kalian suka dengan video Mimin, tolong bantu like ya. Kalau tidak suka, kalian boleh dislike aja. Dan tulis di komentar, apa yang membuat kalian tidak suka dengan video Mimin, supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.